dasar dan landasan pendidikan. Baik, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu tentang pengertian pendidikan itu sendiri. Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang memiliki tujuan yang membentuk manusia seutuhnya. Jadi pendidikan Islam merupakan sistem, ya. Perlu kita ketahui bahwa sistem adalah alat yang dimana alat ini bisa memiliki tujuan, dan tujuannya bisa membentuk kita sebagai manusia itu menjadi manusia yang seutuhnya. Maksudnya yang seutuhnya baik dari aspek spiritual, intelektual maupun moral. Jadi pendidikan sendiri akan bertujuan, akan membentuk karakter kita menjadi lebih bermoral, lebih berintelektual, dan lain sebagainya. Dalam pendidikan Islam, seluruh proses pembelajaran didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Jadi pendidikan Islam ini dasarnya kita ketahui bahwa pedomannya itu berasal dari Al-Quran dan Hadis. Kemudian dasar dan landasan pendidikan Islam menjadi fondasi penting dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi pendidikan Islam ini merupakan fondasi. Kita tahu fondasi ketika suatu rumah atau suatu bangunan yang tidak ada fondasinya maka otomatis akan roboh. Jadi menurut saya ini merupakan pendidikan yang sangat penting bagi kita, karena ini merupakan sebuah fondasi dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita beranjak kepada dasar dan jenis pendidikan Islam. Ada beberapa ahli mengatakan menurut Zuhair ini pada tahun 1995, dasar pendidikan Islam tidak hanya bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Jadi beliau ini berpendapat atau mengemukakan suatu pendapatnya bahwasanya dasar pendidikan Islam ini tidak hanya bersumber dari Al-Quran dan Hadis, tetapi dia juga bersumber dari ijma, kemudian qiyas. Nah, apa itu ijma? Ijma merupakan suatu keputusan dari para ulama. Nah, jadi ketika ada suatu permasalahan atau gimana, ketika Al-Quran dan Hadis menjadi landasan pendidikan Islam ini, Muhammad Zuhair ini juga mengungkapkan pendapatnya bahwasanya dasar pendidikan Islam tidak hanya bersumber dari Al-Quran dan Hadis, melainkan bersumber dari ijma dan qiyas juga. Jadi dia menambahkan dari dasar pendidikan Islam yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum-hukum pendidikan. Kemudian jenis pendidikan Islam. Jenis pendidikan Islam secara umum terbagi menjadi 3, yaitu formal, non formal, dan informal. Harus kita ketahui bahwasanya pendidikan formal mencakup lembaga instruktur seperti madrasah, MTS, MA, dan pendidikan diniyah formal dan pesantren. Kemudian dalil terkait dasar dan jenis pendidikan Islam yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya ini merupakan dalil atau landasan daripada pendidikan Islam tersebut. Jadi ini bahan temuan dari penjelasan pendidikan Islam ini, karena ini merupakan dalil terkait dasar dan jenis pendidikan Islam. Ya, mungkin untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan Islam. Menurut Hasan Langgulung 1980 menjelaskan bahwa landasan pendidikan Islam harus mencakup landasan historis, di mana perkembangan pendidikan Islam sepanjang sejarah menjadi pijakan dalam merumuskan sistem pendidikan masa kini. Landasan pendidikan Islam bersumber dari dasar religius Al-Quran dan Hadis,
serta psikologis, sosial, yuridis, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan filosofis. Dalil dan landasan pendidikan Islam terdapat dalam surah At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun la yatawaffaqu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang artinya, tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar interaksi edukatif dan beserta hadisnya. Pengertiannya itu, interaksi edukatif dalam Islam juga ditekankan oleh Al-Ghazali yang menyatakan bahwa pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didik sehingga nilai-nilai pendidikan dapat terserap secara efektif. Dasar-dasar interaksi edukatif dalam Islam meliputi sumbernya dari Al-Quran, Sunnah, dan Rayu. Di sini juga ada hadis riwayat Tabrani terkait interaksi edukatif yang artinya belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormati guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Jadi kesimpulannya itu, dasar dan jenis pendidikan Islam adalah bahwa dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, diperkaya dengan ijtihad dan bertujuan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara seimbang antara dunia dan akhirat, spiritual, intelektual, dan material. Jenis-jenisnya bisa dibedakan berdasarkan aspek yang menjadi fokus seperti kurikulum yang seimbang dan integrasi antara pelajaran agama dan umum, serta metode yang tidak hanya berdasarkan teori tetapi juga pengalaman dan akhlak. Ya, mungkin cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan terkait tugas makalah kami, yaitu tentang dasar dan landasan pendidikan Islam. Sekiranya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.